Mail merge, surat gabung atau surat massal. Mail merge adalah surat yang dibuat dalam jumlah banyak dengan cara menggabungkan file. Jadi nanti ada dua file yang dibuat, yang satu berisi bagian yang merupakan inti surat, dan yang satu lagi adalah bagian yang berubah-ubah di dalam inti surat. Kemudian kedua file tadi digabungkan, menghasilkan sejumlah surat. Jadi mail merge itu adalah surat yang dibuat dalam jumlah banyak dengan cara menggabungkan file. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh berikut ini. Ada perusahaan yang bernama PT Mandiri bermaksud untuk melakukan training, akan mengundang sebanyak 3 orang. PT Mandiri ini harus membuat 3 lembar surat, jadi banyak, 3 lembar surat. Nah, untuk membuat 3 lembar surat tersebut, PT Mandiri ini membuat surat yang merupakan intinya, yaitu ini, ya, surat ini dibikin, ini adalah inti suratnya, disimpan dalam satu file. Kemudian PT Mandiri juga harus membuat satu file lagi untuk menyimpan data orang yang akan menerima surat. Nah, setelah kedua file ini terbentuk, kedua file ini digabungkan dengan fasilitas mail merge sehingga menghasilkan 3 lembar surat. Jadi mail merge itu adalah surat yang dibuat dalam jumlah banyak dengan cara menggabungkan file. Dan ciri-ciri yang lainnya adalah bahwa ada bagian yang sama yang merupakan inti surat dan ada bagian yang berubah-ubah. Dalam hal ini adalah penerima surat. Inti suratnya dalam hal ini adalah mengundang orang untuk datang mengikuti pelatihan. Sedangkan bagian yang tidak samanya adalah data orang yang akan diundang. Kemudian digabungkan menghasilkan 3 lembar surat. Langkah-langkah membuat mail merge-nya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita membuat data orang yang akan menerima surat menggunakan Excel. Jadi kita jalankan Excel-nya dulu. Baru ya. Nah, kemudian kita klik di sini. Dalam contoh kita ini, data yang tidak sama di dalam surat itu adalah nama, alamat, kota. Nama, alamat, kota. Data yang pertama, Tati, Jalan Asem 1, Tangerang. Kemudian data yang kedua, Teti, Jalan Belimbing 3, Bogor. Kemudian yang ketiga, Tini, Jalan Sayur Mayur 7, Bekasi. Ya. Setelah datanya selesai diketik, data ini kita simpan, ya, kita simpan dengan perintah file save as, yaitu file save as itu dapat dilakukan dengan menekan tombol fungsi F12.
Kita simpan ke dokumen. Misalnya kita kasih nama alamat peserta training. Lalu klik save. Nah, setelah selesai membuat data orang yang akan menerima surat, langkah kedua itu adalah kita membuat inti suratnya. Ini membuat inti suratnya. Untuk membuat inti suratnya, kita jalankan Microsoft Word. Ini ditutup boleh, dibiarkan terbuka juga boleh. Ya, kita atur biasa ukuran kertas, misalnya menggunakan ukuran A4, orientationnya portrait, marginnya kita pakai yang normal. Kemudian jangan lupa spasinya dirubah jadi 1, jadi ini spacing afternya dirubah menjadi 0. PT Mandiri mengetengahkan dengan CTRL-E, CTRL-E. Ya, CTRL ditekan, lalu E-nya dicolek sekali. Nah, dia ke tengah, ya. Kemudian Enter. Jalan Sendiri nomor 9, Enter. Lalu Tangerang, Enter. Untuk bikin garis sama dengan 3 kali Enter. Jadi garis. Kemudian kita ke kiri kan kursor yang kedip-kedip ini, titik sisip yang kedip-kedip ini dengan CTRL-L. Di Enter sekali biar tidak terlalu dekat dengan garis. Nah, sudah itu kita akan ketik tanggalnya. Tanggalnya kita ketik kira-kira posisinya di sini. Nah, untuk bergerak dengan cepat ke posisi ini, kita bisa menggunakan tombol Tab. Nih, tombol Tab. Cuman, sering terjadi, kalau kita seandainya langsung menekan tombol Tab, ini komponen pengatur alinea ini ikut-ikutan ke kanan. Supaya dia nggak ikut, tekan spasi dulu 1 kali, baru tekan tombol Tab. Sampai ke posisi yang kita inginkan. Ya. Misalnya, ketik di sini 29 April 2020. Enter. Ya. Kemudian kepada yang terhormat peserta training di Tangerang. Kita bikin seolah-olah dikirimkan ke 1 orang ya, tapi nanti akan diganti datanya sehingga berubah sesuai dengan penerima suratnya. Ketik suratnya dulu. Supaya kiri dan kanannya itu rata, tekan CTRL J, Jakarta, J. Di kiri dan kanannya rata mengikuti batas. Ini kita tekan Enter 2 kali biar ada jaraknya.
Ini sama kayak tadi, kita akan pakai tab untuk ke kanan, cuman supaya pengatur paragraf alinea ini tidak ikut, tekan spasi sekali dulu baru tab. Ini harus tekan tab supaya nanti titik 2-nya rata ya. Di dalam hal ini setelah tab titik 2 spasi. Ya, yang berikutnya bisa langsung tekan tab. Ini harus 2 kali ya, titik 2-nya biar rata. Kalau nggak pakai tab, titik 2-nya nanti nggak rata. Ini tab 2 kali. Jamnya tulis jam 1000. Kemudian supaya nanti dia naik ke atas ya, nanti ada perintahnya khusus. Biarkan dulu, kita ketik dulu sampai selesai. Ya, sekarang kita rapikan. Pertama judulnya, biar hurufnya lebih besar sedikit, ini kita blok. Ya, kita blok. Setelah kita blok, memperbesar ukuran huruf, kita coba pakai keyboard. Ini enter, di atas enter ini ada kurung yang bentuknya segi 4. Ini nanti untuk memperbesar, ini untuk memperkecil, tapi digabung dengan tombol CTRL. Di tombol CTRL saya tekan ya. Setelah saya tekan, kemudian saya menekan tombol ini. Tuh, dia bertambah besar. Tuh. Kalau ini tambah kecil. Ya, kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini kita kasih cetak tebal CTRL B. Atau kalau udah muncul menu begini, ini tinggal klik B-nya aja. Kemudian di Tangerang ya, tebal juga ya. Sudah itu ini jam 10. Jam 10 20 yang terakhir ini di blok. Ya, 220 yang terakhir kita blok. Nah, kemudian tekan tombol CTRL dan Shift. Ini 2 tombol ini ditekan, jangan dilepas. Lalu sama dengan, nah lihat, ini namanya efek superscript, dia naik ke atas. Kalau seandainya mau dinormalkan, CTRL Shift sama dengan lagi dia normal. Nah, kemudian ini kita kasih cetak tebal CTRL B ya, huruf B, CTRL B. Insinyur Melatinya kita kasih garis bawah CTRL U, huruf U, CTRL U. Ya, ini surat yang merupakan inti suratnya sudah kita buat ya. Ini adalah di tahap langkah kedua. Sekarang langkah ketiga, kita berikan perintah mail merge untuk menggabungkan. Ini mailing. Kemudian ini digunakan untuk mencari data orang yang akan menerima surat yang sudah kita buat tadi pakai Excel. Oke, kita klik select recipients. Kemudian use an existing list. Existing ini berarti yang sudah ada tadi, yang sudah kita buat dengan Excel. Tadi ada di folder dokumen. Kita cari. Nah, ini alamat peserta training. Kita pilih.
lalu open. Datanya tadi kita kliknya di sheet 1. Jadi ini udah benar di sheet 1, lalu oke. Nah, setelah oke, sekarang kedua file ini udah nyatu. Sekarang kita kasih perintah lanjutannya, yaitu menggabungkan datanya. Jadi di sini harus muncul nama dari orang yang akan menerima surat. Jadi ini kita blok. Ya. Ini kalau bisa lebih bisa enggak ya, enggak masalah. Ya kalau lebih, setelah di blok insert merge field, tentunya kita pilih nama. Kalau di Tangerang yang naik, enter aja. Berikutnya adalah alamat. Ya, tekan enter sekali lagi. Insert merge field, pilih alamat. Kemudian kotanya, ini di blok. Insert merge field, kota. Kita cari lagi, barangkali di tengah-tengah surat ini masih ada data berubah yang harus digabungkan. Kelihatannya nggak ada. Nah, setelah proses menggabungkan kita lakukan, ya, ini perintahnya ya, ini tadi. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat hasilnya dengan mengklik perintah preview, ya, preview result, ya, untuk melihat hasilnya. Ini kita klik, ini dilihat ya di sini. Ini kita klik. Nah, di preview dia berubah. Kalau mau lihat surat yang kedua, kita klik di navigator ini ya, ke next record yang berikutnya. Tuh, berubah. Kita klik lagi. Tuh, dia berubah. Jadi ini untuk preview sebelumnya ya, dari 3 ke 2 ke 1. Kalau yang ini untuk langsung ke akhir, lompat ke akhir, last record. Kalau yang ini langsung ke awal, ke nomor 1. Jadi ini langsung ke awal, first record, ini last record. Nah, ini udah jadi. Ya, udah jadi. Kalau misalnya kita mau cetak surat yang kedua, di navigator ini, kita klik agar menampilkan surat yang kedua, kemudian berikan perintah cetak. Sama seperti yang lalu yang sudah diajarkan, pasang kertas, kemudian pilih printernya, ya. Nah, ini kebetulan tidak ada printer yang terpasang, ya. Kemudian mau cetak halaman berapa, kemudian klik print, maka dia langsung cetak. Jadi, udah jadi. Nah, sekarang, ini kita simpan. Nah, ini kita simpan. Ya, menyimpannya adalah kita tekan F12, simpan ke dokumen, kita kasih nama misalnya surat undangan atau apalah ya, lalu klik save. Nah, setelah itu ya, kita bisa juga langsung mendapatkan satu file yang berisi semua surat dalam keadaan tergabung, ya, dengan cara ini kita klik finish and merge, ini kita klik, pilih edit individual dokumen, pilih semua all, lalu klik OK. Nah, ini langsung jadi satu file dengan nama latest. Isinya adalah lengkap. Ini surat ke-1. Ya, ini surat ke-1. Di bawahnya surat untuk orang yang kedua. Di bawahnya surat untuk orang yang ketiga. Jadi kalau mau cetak bisa sekaligus semuanya. Tidak seperti tadi satu persatu. Kalau mau mencetak surat ke-1 harus pilih dulu satu baru cetak. Jadi bisa sekaligus semuanya. Jadi bisa dicetak sekaligus. File latest ini biasanya tidak disimpan.
Kenapa tidak disimpan? Karena dia bisa dibuat. Ya, dibuat dengan menggunakan finish and merge. Tetapi kalau seandainya mau disimpan, boleh saja, tidak masalah. Ya, nah ini demikianlah cara membuat surat massal